Assalamualaikum, halo para pejuang dapur dimanapun berada. Lagi ngapain nih? Bikin kue kering kah? Atau mulai bikin orderan-orderan jelang buka puasa? Nah, kali ini saya sharing, kemarin saya bikin opor ayam dan juga sambal goreng ati. Ini bisa banget kalau buat ide usaha di bulan Ramadan ya, biasanya untuk hantaran buka puasa atau bahkan untuk paket-paket menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Nah, ini simple banget caranya. Nanti untuk resep saya tuliskan di description box ya, seperti biasa gitu. Nah, kalau yang dilakukan pertama itu adalah menumis semua bumbu termasuk rempah-rempahnya juga. Jangan lupa kalau untuk opor itu kata kuncinya adalah sebaiknya ada aroma dari kencur gitu ya. Itu jodohnya ayam gitu menurut saya. Nah, ini ditumis dulu. Terus nanti kalau dia sudah harum mewangi sepanjang hari gitu ya, baru ditambahkan air, lalu digabung atau dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disiapkan untuk ayamnya. Untuk ayam penyiapannya mudah, tinggal dicuci bersih. Ini saya bikin sekitar 30 potong ya, banyak memakai yang paha bawah, juga kombinasi dengan yang gending gitu ya. Nah, ini habis dicuci bersih terus kita panaskan tanpa air untuk meminimalkan lemaknya gitu ya. Nah, kalau sudah, nanti bumbu yang tadi kita sudah tumis kita tambahkan air masuk ke dalam sini, ke dalam wajan ini. Nah, ini ditunggu sampai kira-kira kalau saya mungkin 30 menit pertama gitu ya, pakai api sedang cenderung besar hanya untuk mengempukkan dulu. Itu juga pakainya adalah santan encer. Lalu kemudian mulai apinya dikecilkan, nanti kita bisa tambahkan santan kentalnya gitu ya. Kalau sekiranya suka yang warnanya lebih kuning, bisa ditambahkan kunyit bubuk gitu ya. Memang tergantung selera. Istilahnya kalau pengen yang, kadang ada opor yang kental banget gitu ya, itu juga bisa, tinggal menambahkan komposisi atau banyaknya santan kentalnya gitu. Jangan lupa selalu tes rasa, jadi supaya masakannya memang benar-benar enak. Opor udah selesai, sekarang kita lanjut ke sambal goreng ati. Nah, ini teman-teman sebenarnya videonya panjang, tapi kan saya karena takut gitu ya, waktu menggoreng ati sapi itu memang meletup-letup gitu kan, jadi saya mungkin pakai helm gitu supaya nggak kena gitu ya, nggak kecipratan minyaknya. Prinsipnya ati sapi direbus, kemudian dipotong kotak-kotak lalu digoreng sehingga seperti ini hasil akhirnya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita siapin untuk bumbu-bumbunya. Semuanya ditumis sampai harum mewangi sepanjang hari gitu ya. Oh iya, untuk kentang itu sudah dilakukan dulu ya proses penyiapannya, yaitu dipotongin kotak-kotak kecil gitu, terus digoreng. Nah, kalau sudah baru kita siapin yang bumbu ini. Sebenarnya simple sih, sama kayak ngebikin sambal gitu ya. Jadi saya pakai tambahan tomat juga. Terus yang tidak lupa adalah saya harus pakai terasi, dan yang paling enak so far sih saya pakainya terasi Sidoarjo, itu memang rasanya enak banget. Belum bisa kelain hati kecuali kalau nggak ada stoknya. Nah, ini juga ditambahkan daun salam. Nanti juga kita akan tambahkan daun jeruk. Sengaja saya tambahkannya terakhir karena untuk menjaga aromatik dari daunnya ya. Nah, ini yang daun jeruk. Nah, kalau sudah kira-kira dia udah harum, udah setengah matang gitu ya, kita tambahkan air dan juga santan cair, santan encer maksud saya. Itu nanti kita tunggu dulu sampai mendidih. Nah, di tahap ini sebenarnya sudah perlu untuk mulai tes rasa, jadi kayak menambahkan garam, ada menambahkan kaldu jamur dan gula pasir juga. Itu untuk memprediksi lah supaya rasanya nanti nggak terlalu jauh dari ekspektasi kita. Nah, kalau sudah diaduk aja, saya juga pakai tambahan jahe bubuk sedikit gitu ya. Kalau udah mendidih seperti ini, baru kita masukkan kentang yang sudah digoreng dan juga hati sapi yang sudah berhasil digoreng. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan warna yang cantik, biasanya ditambahkan kecap manis, tapi bertahap ya, jangan langsung banyak, karena kalau kuahnya masih banyak nanti dia tidak terlalu membuat warnanya intens gitu ya, jadi harus bertahap gitu. Kalau udah agak menyusut, tambahkan lagi kecapnya sama tes rasa juga ya.
Nah kebetulan kemarin itu setelah saya cobain ternyata dia kurang pedas teman-teman. Jadi akhirnya saya berusaha nambahin tes pedasnya, yaitu dengan cara menghaluskan dahulu cabai rawit pedas, kemudian kita gongso dulu ya, jadi supaya matang ketika dimasukkan ke dalam sambal goreng yang sudah kita buat. Seperti itu ceritanya. Kalau sudah tinggal ditunggu aja, apinya bisa mulai dikecilkan, ditunggu sampai menyusut. Kalau pengen warna yang lebih intens dan cakep gitu ya, itu bisa ditambahkan kecap. Ini juga saya pakai rambak gitu ya, kulit sapi. Itu juga ditambahkan tapi nggak banyak, nggak terlalu banyak banget, cuma hanya untuk nambah volume aja. Oke, kalau sudah kira-kira seperti itu aja, tinggal ditunggu. Oh iya, saya nambahin warnanya biar cantik, saya beri aksen air cheese. Kalau air cheese ini penambahannya hanya cukup mungkin 3 menit sebelum diangkat ya, karena dia sebenarnya nggak perlu sampai layu banget supaya rasanya tetap keras enak. Gimana? Simple ya bikin sambal goreng, jadi udah bisa dong nanti kalau lebaran tinggal masak sendiri ya kan. Wah, semoga bermanfaat nih. So, jangan lupa untuk selalu dukung YouTube channel Emy Resna Saja dengan cara like, subscribe, dan juga kasih komentar ya di postingan ini. Tidak lupa untuk selalu mengaktifkan loncengnya supaya ketika ada konten-konten menarik nggak ketinggalan info. Yap, ini yang udah jadi, cantik ya warnanya ya. Nah, karena kemarin itu dipakai untuk nasi kotak, jadi kita langsung serving di tempat nasinya. Kalau untuk opor supaya tambah menarik, jangan lupa untuk menambahkan bawang goreng. Itu langsung rasanya tuh kayak sedep banget gitu ya. Kira-kira itu teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa.